gue Bayu dari Asah Diri. Di video ini gue bakal ngejelasin kenapa kerja keras aja nggak cukup buat bisa bikin lo sukses dan bahagia. Tapi sebelumnya, ingat untuk subscribe ke channel Asah Diri dan juga like video ini. Betul, gue setuju bahwa bekerja keras dan hustling hard adalah part of the game, adalah bagian dari proses kita meraih kesuksesan kita. Tapi permasalahannya adalah kita terkadang lupa langkah yang paling penting di dalam proses tersebut, yaitu menentukan definisi dari sukses itu sendiri untuk hidup kita masing-masing. Karena setiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Ada orang yang definisi suksesnya adalah dikala dia bisa spend time, bisa meluangkan waktu, atau bisa menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarga. Ada juga yang definisi suksesnya adalah di saat dia bisa traveling kemana-mana. Dan ada juga contohnya orang yang merasa sukses dikala dia bisa menjalankan passionnya sesering mungkin. Terus, kalau kita nggak nentuin definisi sukses untuk hidup kita, emang kenapa? Nah, di sini ada dua kemungkinan yang pengen gue share. Kemungkinan yang pertama adalah kita ngejalanin hidup hanya berdasarkan apa yang orang lain suruh kita lakukan, terutama mungkin orang tua. Tunggu, ini pun belum tentu artinya negatif. Dan yang satu lagi yang harus kita ingat, semua input yang orang tua kita kasih kepada kita itu dasarnya selalu cinta. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita adalah individu yang lain dari mereka. Kita punya passion kita sendiri, kita punya tujuan hidup kita sendiri, dan kita boleh punya tujuan hidup kita sendiri yang berbeda mungkin dengan apa yang mereka inginkan di dalam hidup mereka atau yang mereka inginkan di dalam hidup kita. Challenge yang kita punya di sini adalah, terutama di Indonesia dengan kulturnya, di saat kita mengeluarkan pendapat kepada orang tua kita, di saat kita jujur pada orang tua kita tentang pandangan-pandangan hidup, tentang keinginan-keinginan yang ingin kita lakukan di dalam hidup, terkadang kita bisa langsung dicap sebagai anak yang durhaka. Padahal, kalau kita melakukan apa yang mereka suruh, tapi dalamnya juga dengki dan dendam dan benci dan sebel banget sama orang tua kita, syukur kalau kita sukses dengan jalanin apa yang mereka suruh. Nah, kalau kita nggak sukses, kita akan memberikan tanggung jawab itu kembali kepada orang tua mereka. Mungkin bakalan ada kalimat-kalimat seperti, tuh kan, kalian sih nyuruh gue jadi dokter. Tuh kan, kalian sih nyuruh gue jadi pemusik. Nah, daripada kita hidup penuh dengan dengki, dendam, sebel, dan kawan-kawan lainnya, mendingan kita berusaha sedini mungkin untuk membuka komunikasi itu kepada orang tua kita. Nah, kemungkinan lain yang bisa terjadi, terutama di zaman sekarang di mana social media adalah bagian dari hidup kita, adalah di saat kita melihat social media orang lain dan kita ngerasa, hidupnya dia kenapa indah banget ya? Wow, dia punya rumah yang gede, dia punya mobil yang mewah. Gue pengen bisa kayak gitu. Kalau kita nggak hati-hati, kita bakalan ngambil mentah-mentah aja. Contohnya, apa yang orang ini misalnya tunjukkan di dalam social medianya, dan kita akan ngerasa, wah, gue bakal sukses kalau gue juga bisa punya rumah segede dia. Atau wah, gue bisa sukses kalau gue bisa punya mobil mewah seperti dia. Yang mungkin sebenarnya itu bukan tujuan hidup kita sama sekali. So, kalau gitu gue harus gimana dong, Bay? Saran gue adalah, yang pertama, take your time. Ambil waktu, luangkan waktu untuk benar-benar mempertanyakan pertanyaan ini. Apa sih yang sebenarnya gue pengenin di dalam hidup gue? Kapan sih gue sebenarnya di dalam masa lalu, di dalam momen apa-apa aja di mana gue benar-benar merasa bahagia? Di dalam momen apa-apa aja yang gue merasakan indahnya hidup ini? Tulis dan dokumentasikan hal-hal tersebut di jurnal pribadi lo. Kenapa? Karena di dalam proses kita menjalani hidup ini, dalam proses kita mencoba untuk meraih kesuksesan menurut definisi kita masing-masing, pasti akan ada ups and downs-nya. Pasti akan ada momen baiknya dan ada momen buruknya. Di saat momen kita berada di bawah, dengan adanya jurnal dan dokumentasi tadi, kita bisa mengingatkan diri kita, ayo jangan nyerah, kita harus maju terus. Karena inilah definisi sukses lo yang memang udah lo pikirin dengan matang-matang dan pengen lo kejar. Ayo maju terus, karena memang hidup itu kadang di atas dan kadang di bawah. Dan satu lagi saran yang pengen gue share adalah nikmatin perjalanannya. Jangan taruh kebahagiaan lo di masa depan, dimana lo mikir,
gue bakal bahagia, gue bakal puas dengan hidup gue kalau gue udah mencapai hal-hal ini atau mimpi-mimpi gue atau kesuksesan-kesuksesan yang barusan udah gue tulis. Melainkan nikmatin perjalanannya dan benar-benar bersyukur bahwa lu bisa main game of life ini, bahwa lu bernafas, bahwa lu hidup, dan lu benar-benar bisa menjalankan quest atau perjalanan lu untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi, arti kesuksesannya bukan nanti di masa depan, tapi sudah ada di sini dan sekarang. Jadi ingat, jangan langsung bekerja keras, jangan langsung hustle hard, jangan langsung gaspol dulu, tapi lu ambil dulu handphone lu taruh dulu di GPS-nya, nih gue mau kemana sih sebenarnya. Kalau itu semua udah di set, lu taruh handphone lu, baru deh lu bisa gaspol, lu nikmatin perjalanannya, dan lu bersyukur bahwa lu bisa menjalankan perjalanan ini. Semoga input dari gua bisa memberikan hal positif di dalam hidup lo. Dan ingat juga untuk subscribe ke channel YouTube Asah Diri untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.